Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat media video. Meskipun lewat media video, saya berharap pembahasan hari ini bisa dipahami oleh penonton sekalian dan dapat menjadi manfaat bagi penonton sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa belajar bersama-sama dalam video hari ini. Video hari ini akan membahas mengenai makna lebih dalam tentang sabar. Setiap manusia diuji dengan cobaannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cobaannya itu juga berbeda-beda. Setiap manusia itu tidak sama gitu. Maka dari itu Allah memberikan kita rasa kesabaran agar senantiasa bisa menghadapi cobaan dari Allah dengan tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke sabar, istilah sabar itu dalam bahasa itu diambil dari kata al-habsu yang artinya itu menahan. Dan kalau menurut istilah sabar itu diambil dari kata sobaro yang artinya itu menahan, terus mencegah, dan juga artinya itu tabah. Dan dapat disimpulkan sabar itu berarti energi positif dalam diri manusia, dalam diri kita masing-masing orang yang nantinya akan membuat kita melakukan kewajiban kita sebagai manusia, dan juga energi positif ini mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang sifatnya itu jahat gitu. Banyak banget surat yang di Al-Quran itu yang membahas mengenai perkara sabar ini. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 105 yang begini: A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya itu, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 5. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 5 menurut Al-Madinah Al-Munawwarah itu Allah bersumpah bahwa Dia akan menguji manusia dengan beberapa cobaan dan kemudian memberikannya hadiah surga kepada orang-orang yang bersabar. Hai Rasulullah, berikanlah ganjaran surga kepada orang-orang yang bersabar. Ada firman lain yaitu dari surat Al-An'am ayat 5 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la jahannatin fi dulumatil ardi wa la ra'bin wa la babisin illa fi kitabin mubin. Yang artinya itu,
Dan dari sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan ada di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya, dan tidak ada biji pun yang jatuh dalam kegelapan yang kering maupun basah kecuali itu tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ayat itu ayat Al-Baqarah Al-An'am ayat 5 itu maksudnya adalah bahwa sesuatu itu sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa dan tentunya dengan kemampuan makhluknya. Maka Allah memberikan ujian kepada kita itu semata-mata itu untuk cobaan untuk kita, tapi juga masih di batas kemampuan kita, seperti itu. Jadi Allah tidak melebih-lebihkan cobaan kita. Semua ada takarannya. Dan dalam firman lainnya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjalani kehidupan kita dengan sabar dan sholat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu istaqaimu bis-sabri was-sholat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Niscaya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari di atas cobaan-cobaan kita harus sabar dan serta menjalankan ibadah sholat. Dalam ayat Al-Baqarah 153 ini bisa kita ambil pelajaran, yaitu kita harus bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Dalam tafsir sendiri, menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ini menganjurkan atau mengajarkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah saat menghadapi musibah, terus ketaatan kita, dan menjauhi kita dengan maksiat, dengan salah, dan itu juga untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat membahas mengenai sabar ini di Al-Quran. Adapun juga hadis-hadis juga membahas mengenai sabar ini. Seperti dalam hadis, Allah menjaga orang-orang yang bersabar yang bunyinya, "Waman yastakfif yu'ifafullah, waman yastakni yufnihillah, waman yatasabbar yusabbaruhullah, waman a'tiya ahadun ata'an ghairan fa'awsa'amis sabr." Yang artinya itu, barang siapa yang menjaga diri maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada yang bisa melebihi di atas kemampuannya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika kita ada masalah dan kita ingin bersabar dalam masalah tersebut, pasti Allah menjadikan kita itu bersabar, tergantung niat seseorang tersebut. Di dunia ini, kita sebagai manusia akan terus diikuti sesuatu, itu yang namanya itu ujian.
mau bagaimanapun kita menolak atau kita mengeluhkannya, ujian itu akan tetap datang menghampiri kehidupan kita ini. Jalan satu-satunya untuk menghadapi ujian itu adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar juga kita dapat Allah juga mengangkat derajat kita dan memberikan pahala kepada kita. Dan semoga kita selalu bisa bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Dari pembahasan tadi yang saya sampaikan bisa diambil kesimpulan bahwa Allah sudah merancang atau mengatur cobaan kita masing-masing, dan takarannya itu juga masing-masing setiap makhluknya atau setiap manusianya. Tidak ada yang berlebihan dan sesuai kemampuan makhluknya. Dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bersabar itu banyak banget, dan artinya kita itu dianjurkan untuk bersabar dan juga melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.